kita lihat GIK kan, lihat gedungnya kan sangat luas, sangat besar gitu ya. Dan mungkin penasaran apa saja yang kemudian nanti akan ada di sana. Sudah melahirkan orang-orang besar, sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh, bahkan bisa dibilang dulu jantungnya reformasi ada di situ. Hai Sobat Kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga tentunya salam sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Angelia Pramesti dan kali ini kita masuk ke episode pertamanya untuk podcastnya GIK loh. Dan saya tentunya tidak sendiri ya. Di sini saya ditemani oleh salah satu tokoh GIK yang spesial, Bapak Aji Wartono, atau kita biasa akrab panggilnya Mas Aji, supaya jiwa muda ya Mas ya. Oke, dan kita di sini juga akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat kreatif semuanya, karena mungkin di konten-konten kita kemarin banyak yang bertanya ya, sebenarnya GIK itu apa sih? Kemudian akan ada program apa saja yang akan ada di sana, fasilitas apa saja, dan juga mungkin mitra-mitranya yang bakalan datang ke GIK tuh ada apa saja. Kita akan bahas di episode kali ini. Halo, selamat siang Mas Aji, gimana kabarnya? Halo, selamat siang Mbak Angel, alhamdulillah baik ya. Semoga sehat juga ya. Oke, alhamdulillah baik. Nah, jadi Mas Aji, ini teman-teman mahasiswa UGM dan juga umum nih ya, sobat kreatif di luar sana, banyak banget yang kepo soal GIK, Mas. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya GIK ini apa, Mas? Kalau kita lihat GIK kan, lihat gedungnya kan sangat luas, sangat besar gitu ya. Dan mungkin penasaran apa saja yang kemudian nanti akan ada di sana. Jadi kalau GIK sendiri gelanggang inovasi dan kreativitas ya. Kenapa kemudian itu dinamakan gelanggang? Karena dulu di situ kan ada gelanggang mahasiswa UGM yang sangat legendaris lah itu. Sudah melahirkan orang-orang besar, sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh, bahkan bisa dibilang dulu jantungnya reformasi ada di situ. Gelanggang dulu dipakai untuk kawan-kawan aktivis juga pergerakan. Dan di situ juga kawan-kawan mahasiswa banyak mengembangkan dirinya, bahkan sekarang banyak yang ada yang jadi artis, ada yang jadi seni rupawan, macam-macam lah gitu ya. Dan kemudian itu dibangun meluas sampai ke ada PKKH dulu ya, PKKH Pusat Kebudayaan Kusnati dan Sumantri, yang juga salah satu pusat kebudayaan di Yogyakarta juga, sehingga kemudian ini tempatnya menjadi gelanggang inovasi dan kreativitas karena memang marwahnya ada di sana gitu ya, di inovasi dan kreativitas. Kenapa inovasi ya? Karena memang UGM juga banyak menelurkan inovasi-inovasi gitu ya. Dan juga kemudian bagaimana inovasi dan kreativitas ini akan bersatu nanti di GIK ini, gelanggang universitas ini ya. Jadi nanti itu pun macam-macam, itu isinya akan macam-macam karena kemudian itu disebut super creative hub. Jadi bisa dibilang sangat jarang super creative hub gitu ya. Kalau creative hub banyak, tapi ini super creative hub. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusikan bahwa itu nanti programnya bermacam-macam, isinya, kontennya bermacam-macam, kemudian networkingnya juga bermacam-macam. Nah ini kemudian pertemuan yang ada di situ tuh mempertemukan berbagai macam latar belakang, berbagai macam entitas, berbagai macam komunitas. Jadi bisa dibilang kita sungguh beruntung bahwa kemudian ini menjadi semacam melting pot gitu ya di situ. Tapi dengan lebih kompleks bisa dikatakan begitu. Oke, luar biasa sekali. Dari yang awalnya gelanggang mahasiswa UGM aja nih ya Mas ya, yang ada PKKH juga, kemudian kita lebih berkembang lagi gitu ya Mas ya. Jadi GIK, gelanggang inovasi dan kreativitas, dan juga tadi disebutkan bahwa akan menjadi super creative hub. Nggak cuman creative hub loh kawan-kawan semua nih ya, tapi super. Entah apa nih, di dalamnya ada apa aja. Kalau disebut super itu ada apa aja Mas? Memang kemudian di situ yang jelas itu adalah pertemuan untuk
para mahasiswa jelas iya, gitu ya. Ada komunitas-komunitas di situ. Jadi sebenarnya GIK punya 5 pilar ya, 5 value gitu ya. Di Oke, 5 value. Kemudian harus ada edukasinya, itu jelas karena kita di UGM gitu ya. UGM identik dengan bisa dibilang identik dengan pendidikan, edukasi, kemudian multidisiplin. Multidisiplin itu tidak hanya kemudian tentang edukasi ya, tentang pembelajaran, tapi juga ini ada artnya, ada estetikanya, ada culture-nya, kemudian ini di sini. Jadi ada multidisiplin, bahkan sport dan sebagainya. Misalnya gimana sih sport bisa nggak sih dihubungkan dengan humaniora gitu ya, kemudian atau kemudian sport kemudian dihubungkan dengan koreografi seperti itu, seperti itu. Yeah. Itu multidisiplin, mendukung semua bidang ya Mas ya. Semua bidang ya. Jadi kemudian harus menurunkan inspirasi. Jadi harus inspiratif. Jadi semua program yang di sana harus inspiratif. Inspiratif itu sesuatu yang kemudian baru. Kalau bisa sesuatu yang sudah ada pun nggak apa-apa, tapi ada nilai tambah di situ. Atau bahkan sesuatu yang baru. Jadi disinilah nanti inovasinya akan muncul seperti itu. Kemudian ada experience. Ya, jadi experience itu jadi bagaimana kemudian kita yang di GIK itu kemudian yang datang ke GIK, yang kemudian berkegiatan di GIK, kemudian mendapatkan pengalaman, kemudian pengalaman itu bisa didapatkan ya dari misalnya dari kegiatan-kegiatan pertunjukan, kegiatan-kegiatan sport, kegiatan-kegiatan budaya, exhibition, pameran, kemudian workshop dan sebagainya. Nah, di situ akan ada experience di dalam GIK itu. Nah, kemudian yang terakhir ada kolaborasi. Jadi ini justru kolaborasi ini yang kemudian sangat kita pentingkan, karena kemudian kolaborasi ini kita mempertemukan berbagai macam entitas tadi itu, berbagai macam latar belakang, berbagai macam, misalnya mempertemukan antara industri dan pendidikan universitas gitu ya. Kemudian mempertemukan antara sains dan estetika, sains dan art, sains dan culture gitu, culture dan sport misalnya seperti itu. Jadi kolaborasi ini menjadi satu spirit di dalam GIK. Nah, nanti itu akan juga terlihat kemudian bahwa ruang-ruang yang ada di GIK itu nanti akan menuju ke arah sana, menampung ke arah 5 pilar ini, seperti itu. Oke, luar biasa. Tadi sudah ada multidisiplinnya, terus di akhir juga ada kolaboratifnya ya, Mas ya. Luar biasa sekali. Jadi akan banyak sekali bidang yang didukung di sana, dan tentunya tadi juga ada tentang experience. Experience ini kalau kita ngomongin tentang pengalaman gitu ya, dengar-dengar di GIK tuh akan ada immersive experience nih, Mas. Ya, justru immersive experience itu yang kemudian kita bangun ya. Dan bagaimana kemudian GIK sendiri juga nanti bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan tidak hanya teknologi, perkembangan sosial, teknologi, perkembangan budaya, nanti diharapkan gitu ya. Nanti yang akan ada di GIK itu adalah hal-hal yang memang terkini. Gitu ya. Update terus ya Mas ya. Bahkan kalau bisa mungkin melampaui kekinian gitu ya. Makanya kita inovasi terus ya. Terus seperti itu. Melahirkan hal baru. Yang ada di GIK mungkin akan 10 tahun lagi mungkin orang baru bisa menggunakannya ya. Kayak AI itu dulu kan udah lama sekali ya, di berapa puluh tahun yang lalu ditemukan, tapi kan sekarang baru perkembangannya semakin cepat, kemudian baru banyak dibicarakan dan dipakai seperti itu. Oke, mantap sekali teman-teman. Ini tadi adalah 5 value atau 5 pilar yang ada di GIK nanti ya. Jadi teman-teman pastinya akan sangat terdukung, terfasilitasi ya dengan adanya GIK, dengan value-nya tadi yang ada. Jadi semua bakat, semua minat dan juga mungkin bidang yang teman-teman minati gitu ya Mas ya. Di sana nanti juga dengar-dengar akan diajarkan langsung oleh para praktisinya begitu. Betul. Jadi kita kan ada beberapa bidang di situ, ada departemen experience, departemen, kemudian ada education, kemudian ada marketing communication, kemudian ada marketing program, dan kemudian tentunya
ke ruangan secara keseluruhan ya. Jadi kebetulan di experience dan juga di edukasi ini di bawah art director ya. Jadi program itu Mas Garin Nugroho. Jadi bagaimana kemudian nanti konten-konten yang ada di program ini tetap akan berkaitan semua dengan semua departemen. Nah ini yang bagaimana kemudian di sesi edukasi ini tidak berdiri sendiri karena edukasi ini juga berkaitan dengan experience. Misalnya kita mempunyai satu program pertunjukan gitu ya. Program pertunjukan misalnya ada young choreography, misalnya koreografi muda gitu ya. Nah bagaimana kemudian pertunjukan ini kemudian juga bisa menjadi workshop, bisa menjadi kelas, master kelas. Jadi semuanya bisa, misalnya dari kegiatan pertunjukan tadi misalnya kemudian ada workshop tentang bagaimana kemudian mengembangkan koreografi dikaitkan misalnya dengan sosiologi misalnya seperti itu. Jadi bisa bagaimana kemudian karena banyak tarian-tarian itu yang memang berbasis daerah gitu ya, berbasis bagaimana kemudian munculnya dari kondisi-kondisi sosial ya, di suatu daerah kemudian muncul tarian yang khas dari sana. Nah, mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa ini tidak mungkin terhubung, tapi kita bisa terhubung gitu ya. Ya misalnya kita waktu itu mencari-cari ternyata ini kalau sekarang ini kita kalau di era AI gitu ya, di era AI ini ternyata ada yang namanya cyber psikologi seperti itu, ada yang namanya digital dan sebagainya. Nah ini yang hal yang ini kok bisa ya, ini antara mungkin saja nanti sastra mungkin bisa ternyata saling terkait saling gitu terkait, ya Mas gitu ya. Sastra dengan sains bisa saja gitu karena kan seperti kalau kita lihat misalnya di misalkan banyak sekali kan sastra-sastra lama, pantun dan sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang di Padang sendiri itu waktu itu ada namanya satu pantun gitu ya, satu pantun, tapi ternyata pantun itu adalah kalau diterjemahkan isinya yang kemudian banyak itu ternyata dia menunjukkan cara-cara membangun rumah adat. Itu. Inilah jadi kreativitas ini ya. Sastra dan arsitektur. Iya, gitu kan. ternyata terhubung juga. Di situ. Nah hal-hal ini ya kemudian bisa dikembangkan dan ternyata di tempat kita banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Jadi kita punya sekian ratus kebudayaan. Kita kalau kita misalnya sekarang kita sedang tren ngomong soal IP ya, soal IP gitu kan, kita punya banyak sekali IP gitu ya. Jadi karena kebudayaan kita banyak, kemudian suku kita banyak, kemudian negara kita luas, kemudian kita punya masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah ini sangat ini sekali. Oke, luar biasa. Saya jadi teringat satu pepatah nih Mas Aji. Kalau tadi kita bahas tentang ilmu itu bisa terkait satu sama lain gitu ya ternyata ya. Tapi memang ilmu ini tidak bisa berdiri sendiri ya Mas ya. Satu ilmu, ternyata dia juga terhubung loh sama ilmu yang lain. Dan kalau kita mempelajari sesuatu, itu juga pasti ada kaitannya dengan yang lain ya Mas ya. Iya, jadi ini mungkin menarik juga untuk teman-teman di luar sana yang pengen lintas jurusan nih belajarnya nih Mas. Iya, jadi kalau di kelas, di kampus mungkin mempelajarinya yang sesuai dengan bidangnya aja prodinya gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa mempelajari hal-hal lain yang di luar bidang itu. Bener gitu ya Mas Aji? Justru itu yang tujuan GIK, gimana kemudian GIK kan semua mempertemukan ya. Iya, mempertemukan. Edukasi, mempertemukan art dan sains dan sebagainya. Nah, disinilah kesempatannya gitu. Oke, kesempatan emas. Iya, karena kita ini akan ada besok ini kan kita punya program ya, festival vokasi gitu, dan di sana kemudian bagaimana sih kemudian ini menghubungkan antara art dan sains gitu ya, karena kan teknologi kadang-kadang kan orang-orang yang di teknologi bagaimana kemudian kalau kita lihat di luar negeri orang bisa membuat mobil yang sangat
nyaman, sangat enak, tapi juga dengan bentuk yang sangat artistik gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi art and science-nya ada di situ. Jadi bagaimana kemudian kita membuat satu perangkat teknologi, tapi kemudian juga itu bisa terlihat sangat art. Tapi juga bagaimana kemudian kita misal kita mempunyai satu pameran misalnya inovasi teknologi gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan bahwa ini loh penemuan ini bisa Anda lihat sebagai sesuatu bukan hanya karya teknologi tapi juga karya seni. Luar biasa ya. Dari sisi fungsi ada, teknologi, seni juga komplit. Jadi nanti para teman-teman mahasiswa bahkan kemudian yang umum juga, publik juga bisa mengikuti kelas-kelas dari kita. Jadi kelas-kelas yang ada di GIK itu juga nanti kelas-kelas yang mungkin tidak mungkin hanya ditemukan di GIK, jadi belum ada di tempat lain karena kita salah satu yang ada di GIK itu kalau kita adakan itu harus ada nilai tambahnya, jadi ada di tempat lain. Benar. Benar sekali, luar biasa nih teman-teman. Jadi makin gak sabar ya supaya GIK ini cepat jadi, programnya segera jalan dan teman-teman bisa ikutin. Oke, kita ngomong-ngomong soal tadi GIK dan juga pilar-pilarnya, udah mulai kebayang ya teman-teman ya nanti akan seperti apa. Memangnya GIK ini mengusung tema besar apa Mas Aji? Ya, sebenarnya kalau tema besar sih kita punya beberapa program, beberapa ini yang kemudian dengan tema masing-masing. Tapi kalau tema besarnya sendiri kan kita adalah bagaimana kemudian GIK adalah di situ bisa mengembangkan sains, art dan estetika di situ. Itu yang menjadi gitu. Juga bagaimana kemudian kita mengembangkan untuk kawan-kawan mas ini future skill gitu ya. Itu bagaimana kemudian dia bisa menghadapi tantangan di masa depan seperti itu ya. Benar-benar disiapkan dari sekarang. Disiapkan gitu ya, Kita kan bayangkan yang kita punya negara yang sangat besar sekali ya, sangat besar, penduduknya besar sekali, kelulusan kita juga tinggi gitu kan, kelulusan itu. Tapi kira-kira masih ada 40% ya lulusan-lulusan fresh graduate itu yang kemudian tidak tertampung. Wah, ini nih. Itu juga menjadi satu pertimbangan juga. Ya. Kemudian institusi pendidikan tinggi yang kemudian hanya sekitar 10% yang kemudian selalu mengupdate kurikulumnya dengan hal yang baru seperti itu. Nah ini ya kemudian juga bagaimana kemudian para lulusan-lulusan ini tersebar ke seluruh Indonesia secara merata. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Jadi kemudian bagaimana GIK ini kemudian mempertemukan berbagai macam itu untuk supaya bagaimana nanti kalau misalnya para mahasiswa ini setelah lulus dia bisa kemudian langsung ke industri yang memang nanti bermitra dengan GIK di sana, karena dipertemukan di sana. Atau mungkin dia bisa secara mandiri. Bagaimana kemudian kalau mereka lulus kemudian mereka mempunyai satu pekerjaan atau usaha yang mandiri. Ini juga akan ada di GIK untuk pengembangan untuk wirausahanya sendiri ya Mas. Kemudian bagaimana kemudian dia bahkan akan meneruskan untuk belajar lagi misalnya, itu juga akan ada di GIK karena kita juga bersama dengan banyak universitas dan lembaga pendidikan, juga lembaga kebudayaan di luar negeri. Gitu. Lengkap ya. Jadi lengkap. Jadi inilah kemudian nanti GIK ini menjadi sesuatu yang manfaatnya itu tidak hanya multi manfaat lah. Dan nggak cuma untuk diri sendiri ya Mas ya. Sendiri, seperti itu. Bener.
Oke, itulah kenapa pentingnya skills juga ya, Betul. Mas Aji. Dan tadi sekali lagi teman-teman, kita belajar nggak cuma hanya satu hal yang mungkin jadi zona nyaman kita, Betul, gitu ya. betul. Ketika di GIK kita akan bisa belajar hal lain yang nanti juga mendukung tadi, mau lanjut pendidikan selanjutnya juga disiapkan, mau wirausaha juga disiapkan, mau kerja juga disiapkan, Betul. gitu ya Di Mas sini ya. Bisa bahkan kita kan ada di GK ada apa student center dan co-learning center ya. Oh, oke. Dan di situ memang dikhususkan untuk bagaimana mahasiswa itu kemudian bisa mengembangkan dirinya di situ. Ya. Oke, pokoknya kita full support nih. Full support untuk teman-teman semua. Oke, tadi sudah ngomongin tentang tema besarnya. Sebenarnya ini tuh inspirasinya dari mana, Mas? Dan tujuannya mungkin ya? Sebenarnya kalau inspirasi memang kita kan dulu waktu masuk GK kan ada satu semacam deck itu bagaimana kemudian ide dasarnya waktu itu Mas Vero dan juga Pak Pratik ya waktu itu ide dasarnya adalah memang kemudian mempertemukan antara industri dan edukasi itu dulu. Jadi ide ini sudah ada sejak lama, itu Mas. yang menjadi dasar ya. Kemudian jadi tadi kemudian bagaimana kemudian fresh graduate yang dengan indeks prestasi yang mengagumkan gitu kan, tapi kenapa tidak tertampung semuanya? Kemudian, nah itu kan yang kemudian menjadi kegelisahan gitu. Nah, kemudian sambil berjalan kemudian ternyata ini bisa berkembang menjadi lebih lagi, tidak hanya mempertemukan antara industri dan juga edukasi, tapi juga ternyata ini malah bisa mempertemukan berbagai macam lebih dari itu lebih ya, dari Mas, itu ya? gitu. Karena memang itu yang dibutuhkan pada saat ini. Saat ini kita sudah tidak bisa bahkan sekarang kalau misalnya kita bicara tentang kebudayaan ya, kita tidak bisa melepaskan misalnya musik dengan tari, gitu kan. Musik dengan teknologi. Bayangkan Anda melihat konser K-pop gitu ya. Itu kan ada musiknya, ada teknologinya, ada koreografinya, dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu. Jadi komoditas itu sudah tidak bisa dijual satu-satu gitu ya. Jadi harus di satu paket gitu ya. Kemudian menjadi satu hal yang baru. Seperti itu. Oke, mantap sekali nih teman-teman, dan memang menjadi kegelisahan bener ya Mas Aji ya saat ini. Sayang sekali kalau kita punya generasi muda yang banyak, jumlahnya banyak, pinter-pinter, tapi itu tadi ya Mas ya, mungkin masih banyak yang belum tersalurkan gitu ya di tempat yang sesuai bidangnya maupun hal-hal baru yang sebenarnya membutuhkan dia gitu. Iya, jadi harapannya memang di GIK kita song-song bersama Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 gitu ya Mas ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah tema, kemudian tujuannya juga, sekarang kita ngomongin program. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman, Mas. Jadi kita ada satu tim program ya yang di GIK, dan programnya itu memang kemudian bisa dikatakan bahwa program ini menjadi ujung tombaknya lah. Ujung tombak. GIK ya. Jadi terutama program edukasi. Edukasi ini yang sudah bermitra dengan sekian banyak BUMN, ya. Kemudian juga sekian banyak perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional seperti itu. Kemudian juga sudah bekerjasama bahkan dengan universitas-universitas di luar, tidak hanya di Indonesia. Gitu. Iya, sampai di luar. Ini yang menjadi ujung tombak dari GIK ini, ya. Karena di sini kemudian spirit awal tadi yang kemudian mempertemukan industri dan edukasi itu tertampung di sini, ya. Bagaimana kemudian para perusahaan-perusahaan itu langsung bertemu dengan mahasiswanya dan mereka tahu mereka akan mencari apa, dan mahasiswa juga diberi masukan, diberi edukasi di sini melalui ya semacam MBKM gitu ya. Jadi materi-materi yang diberikan itu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Gitu. Jadi sudah ada gambaran nanti akan seperti apa gitu ya Mas ya. Jadi kalau menghadap ini kan biasanya kita keluar dari universitas gitu, kita lulus kan kita kadang-kadang
ini apa ya? Oh iya, apa masih ya, bingung kalau nih ya. kerja di perusahaan ini kerjanya akan apa? Benar. Nah di sini nih perusahaan-perusahaan itu justru sudah menunjukkan bahwa kalau kamu kerja di sini kamu harus punya skill seperti ini. Gitu ya. Sudah dibekali Sudah dari dibekali awal. di sini, dan mereka juga senang karena mereka kemudian dapat tenaga-tenaga yang memang mereka inginkan. Gitu ya. Bener, jadi ini ya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualismenya di Iya. sini. Jadi ini juga menjadi satu ujung tombak gitu ya. Karena kan kadang-kadang juga mungkin sobat-sobat kreatif juga pasti mengalami lah. Kadang-kadang kan kita misalnya kita belajar di jurusan A gitu. Tapi sebetulnya setelah berjalan sekian lama passion kita sebetulnya di jurusan yang lain. Betul gitu sekali ya. Mas, Gitu. relate ini saya. itu di sini nanti akan ditunjukkan gitu, di GIK ini. Nah ini sebetulnya kamu bisa kok memadukan antara apa yang kamu dapatkan pada saat kuliah, tapi juga dengan passion kamu gitu loh. Bener Jadi banget. ini tadi lah pertemuan ini tadi, kolaborasi inilah antar disiplin, multidisiplin ini yang kemudian menunjukkan bahwa sebetulnya semuanya bisa terhubung tergantung kreativitas dan inovasi kita. Iya, Nah, bener. ini yang Sepakat banget sih. yang kita di GIK. Juga ada program-program experience itu yang kemudian juga berkaitan dengan seni budaya ya. Kemudian juga ada program-program teknologi dan sebagainya, inovasi. Nah, di sini exhibition, pameran, pertunjukan musik, kemudian ini ada di sini semua. Tapi tidak hanya sekedar seperti yang di tempat lain gitu. Kalau musik hanya sekedar musik, tapi enggak, juga harus ada kolaborasi di situ. Jadi musik, tari, teknologi itu akan ada di situ semua. Kayak kemarin misalnya kita punya sport gitu ya, kita kerjasama dengan salah satu vendor dari luar gitu. Sport gitu. Tapi bagaimana sport ini kemudian bisa menjadi bentuk kebudayaan kesenian gitu ya. Misalnya kita membuat ini nanti ada semacam e-sport teater gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita ada ide-ide seperti itu. Jadi ide-ide yang kemudian bisa nggak tahu ini dibuat gitu ya. Karena kalau kita nggak punya ide-ide yang kemudian harus liar, harus lain gitu, dan sekali. harus dicoba gitu ya. Walaupun dicoba itu belum tentu nanti juga berhasil. Betul. Tapi itulah kita di GIK ini justru kita menantang kita untuk berani mencoba sesuatu hal yang baru. Dan memang ide-ide itu mungkin terciptanya awalnya dibilang gila gitu ya Mas ya. Betul. Ini emang bisa gitu, emang akan terwujud gitu. Tapi memang harus dicoba gitu. Harus dicoba. Oke, luar biasa ya. Tadi nggak cuman edukasi, nggak cuman pendidikannya aja, tapi juga ada olahraga, ada seni yang nanti akan berkolaborasi. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Kalau tadi sudah disebutkan sama Mas Aji program-programnya, kita kepoin satu-satu nih. Sekarang yang edukasi dulu nih Mas. Mungkin boleh di-spill mitra kita siapa aja sih di edukasi ini? Mitra kita untuk edukasi itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi yang jelas hampir seluruh BUMN itu ya. Hampir seluruh BUMN. Karena kan BUMN kan satu perusahaan strategis yang kemudian banyak juga diminati gitu ya BUMN. Dan ini mereka berkolaborasi dengan kita membuat berbagai macam edukasi. Berbagai macam edukasi yang seperti tadi saya bilang yang kaitannya adalah diperlukan oleh mereka, oleh perusahaan itu. Seperti misalnya kita dengan salah satu perusahaan listrik negara gitu ya. Kemudian kita membuat edukasi tentang keselamatan kerja gitu ya, keselamatan kerja gitu ya. Tapi di sini kita tidak hanya keselamatan kerja, tapi ini harus dihubungkan dengan apa sih? Ternyata kemarin kita bahwa ternyata teman-teman di perusahaan tersebut sendiri itu membutuhkan satu hal yang berkaitan dengan psikologi gitu ya, untuk menghadapi keselamatan kerja gitu ya. Dan itu belum pernah, bahkan belum pernah dibahas ini ya gitu sebelumnya ya. Nah, kita mempertemukan itu. PRN kita temukan dengan di sini dengan para ahli psikologi di UGM misalnya gitu. Ini akan menjadi satu pembelajaran yang bagus nanti teman-teman mahasiswa yang kemudian
mengikuti ini misalnya gitu. Kemudian selain dia nanti sudah tahu cara kerja di perusahaan tersebut, tapi mereka juga punya nilai tambah bahwa mereka sudah mempersiapkan dan bekal-bekal ilmu psikologinya untuk menghadapi itu. Iya, gitu. Selain tadi yang utama ya keselamatannya, ini juga ada tambahannya. Ada tambahannya. Psikologinya. Nah, seperti itulah kemudian mitra-mitra kita ajak selalu mencari hal yang baru yang kemudian bisa kita jadikan nilai tambah dan nanti tentunya akan sangat berguna. Jadi ada tadi kemudian ada perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional ya. Itu kita juga punya mitra-mitra. Beberapa perusahaan e-sport itu kita juga udah bermitra, kemudian mitra-mitra dari bahkan dari kementerian juga ada, kemudian dari UGM sendiri mitra-mitranya adalah dari fakultas, itu jelas gitu ya. Itu ada juga bahkan mungkin kita selalu merangkul gitu ya. Jadi mana sih yang bisa kita ini ya tadi, oh ini bisa psikologi. Kalau kita mau bikin festival etika kita bisa ke filsafat. Kita mau bikin festival inovasi kita bisa ke teknik dan juga ke vokasi gitu, seperti itu misalnya seperti itu. Jadi selalu kita rangkul. Tapi tentunya ada mitra-mitra juga yang kaitannya nanti untuk sebagai daya dukung di GIK sendiri. Jadi GIK kan luas banget itu. Iya, benar sekali. Luas banget dan nanti situ akan ada banyak orang dan bahkan kita punya rooftop yang kemudian nanti menjadi bisa dikatakan tempat publik. Ya, botanical garden nanti tempat publik yang kemudian orang umum bahkan mahasiswa bisa di sana. Jadi mungkin UGM mendapat satu tempat hangout lagi, mungkin di park ada satu tempat healing nih Mas. Ada tempat healing di sana. Healing juga nanti ada masuk program healing itu juga ada juga. Oh gitu. Jadi programnya banyak sekali menarik ya. Kalau diceritakan tidak akan selesai. Tapi ini yang jelas mitra kita yang ada daya dukung tadi di situ nanti jangan khawatir kalau Anda berkegiatan di GIK, itu nanti kalau Anda ingin nongkrong di semacam kafe, akan makan bersama, akan membuat acara makan bareng, atau kemudian hanya sekedar ngobrol di tempat ini dan kebutuhan-kebutuhan lain ada di sana. Tapi tentunya mereka juga harus mengikuti program GIK. Jadi semua yang nanti mendukung di sana, paling enggak mereka juga harus berkolaborasi dengan mahasiswa, memperkerjakan mahasiswa di UGM, dari UGM. Jadi bagaimana kemudian ini juga bermanfaat. Jadi kalau jangan sampai Anda membuka satu bisnis di situ, tapi tidak melibatkan sekitarnya gitu ya. Apa fungsinya ada di sini? Gitu. Jadi betul. Melibatkan mahasiswa bisa belajar juga di situ, juga bisa menambah skill mereka, menambah pengalaman mereka. Nah di situ. Jadi memang ini kemudian kalau dibilang ini kalau Anda jadi mahasiswa di Jogja di UGM dengan adanya GIK, ini Anda sungguh beruntung banget. Privilege ya, privilege jadi mahasiswa di Jogja. Iya, jadi mahasiswa di Jogja dan banyak sekali. Bahkan ini kita punya program-program yang berkolaborator ya dengan festival lain gitu yang di Jakarta yang mereka kemudian tertarik untuk saya harus membuat satu di sini nih walaupun ya misalnya festival film Madani gitu ya itu kemudian sangat tertarik untuk membuat di sini gitu ya. Kemudian teman-teman dari JAV yang kemudian ini ada bisa untuk film market nih. Jadi dari sekarang sudah mulai Mas ya. Ketertarikan itu sudah muncul. Sudah mulai banyak kita berbicara program dengan para mitra-mitra tersebut. Kita banyak membuat link-link dengan luar negeri gitu ya. Jadi pusat-pusat kebudayaan ya. Kita kemarin sudah dengan Australia, dengan Prancis, kemudian dengan British, kemudian ini dengan Belanda, besok ada Erasmus itu yang kita juga ada program musik bersama gitu. Jadi dan program musik bersama ini tidak hanya sekedar musik, harus ada workshopnya, harus ada edukasinya dan seperti itu. Jadi setiap ini selalu ada muara edukasinya, selalu ada muara kolaborasinya, selalu ada muara multidisiplinnya. Iya, yang selalu dijunjung ya Mas ya.
Oke, mantap sekali, lengkap seperti kita sebut-sebut dari awal tadi ya teman-teman ya. Dan kalau untuk sistemnya sendiri nih Mas, kan tadi sudah disebutkan mitra-mitranya. Kalau untuk di GIK, kelas-kelas yang dipakai itu Mas, itu akan seperti apa pembelajaran di sana? Nah, kelas-kelas itu dipakai untuk yang tadi ya, dari kelas BUMN dan sebagainya, itu tentu dipakai. Tapi juga fakultas dan para mahasiswa dan komunitas bisa memakai juga. Oh, boleh pakai di situ. Bahkan teman-teman UKM itu juga masih boleh memakai di namanya Go Gelanggang. Itu adalah satu-satunya situs di mana gelanggang yang lama masih terlihat. Oh iya. Dan masih terasa gitu ya. Masih terasa, Ya, tapi lebih modern. Ya, tapi mungkin kalau yang angkatan sebelum sudah koin mungkin tidak mengalami gelanggang ya. Belum tahu yang Ya, dulu belum seperti tahu. apa. Iya, gelanggang itu di situ ada dan gelanggang yang kemudian UKM bisa berkegiatan di situ. Dan di Culinary Study dan Studi Center pun mahasiswa boleh memakai, bahkan mahasiswa itu nanti akan mempunyai kuota ya, kuota untuk mempergunakan itu. Oh, jadi kuota secara free, mereka berapa jam akan bisa menggunakan itu, tapi kemudian kalau kuotanya udah habis ya kalau mau terus ya harus ada untuk membayarnya gitu. Oh gitu. Tapi tetap mahasiswa diutamakan di situ. Ada Culinary Studies, Studi Center dan kelasnya juga bisa dipakai. Selain dipakai untuk kelas-kelas yang kita sudah bermitra, itu bisa saja mengadakan kegiatan di situ dari mahasiswa misalnya atau dari UKM atau dari mahasiswa muda, dari mahasiswa misalnya dari mahasiswa biologi lah, misalnya mau bikin kelas di situ, kelas yang khusus atau mendatangkan misalnya profesor dari luar, itu bisa memakai di situ. Kita juga punya auditorium dan amphitheater yang juga bisa dipakai untuk misalnya kuliah umum, seperti itu bisa selain untuk pertunjukan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ruang-ruang yang juga dengan fungsi khusus tapi juga multifungsi, dan itu semua terkoneksi gitu ya. Ada galeri terkoneksi dengan sport hall, kemudian terkoneksi dengan kelas, terkoneksi dengan tempat pertunjukan, gitu. Oke, mantap banget ya. Dan sekali lagi ini untuk umum ya Mas ya? Ini untuk umum. Dan tidak hanya mahasiswa UGM ya, teman-teman, ini perlu di note, semuanya bisa pakai. Kalau alumni juga boleh kan Mas? Boleh. Jadi kalau teman-teman di komen pada, aduh saya udah lulus nih, pasti sekolahnya lebih bagus, pasti kan pada gitu nih Mas, protes. Tapi jangan khawatir, masih bisa tetap pakai kok kita ya. Gitu. Oke, terakhir nih Mas, mungkin tadi sudah tentang program-programnya gitu. Kita masuk ke event nih. Tadi juga sempat di-spill ya, ada vokasi, apa tadi Mas? Festival vokasi. Terus ada Erasmus juga. Nah, apa tuh, mungkin bisa dijelaskan Mas Haji? Dengan Erasmus kita besok akan, karena mereka seringan ya mengadakan pertukaran budaya, dan kita mendatangkan para seniman mereka dan besok kebetulan seniman musik yang akan ke sini, namanya Nusantara Beat itu sebetulnya diaspora, karena mereka adalah keturunan orang-orang Indonesia yang sudah lama di sana. Jadi ada yang namanya Gino, ada yang namanya gitu-gitu ya. Dan lagu-lagu mereka banyak terinspirasi dari musik-musik Indonesia, tapi dibawakan musik pop sana. Dan lagu-lagunya juga dengan judul-judul yang menarik lah. Menarik ya ini ya. Misalnya ada Brondong itu kan makan jagung gitu ya, kayak popcorn gitu. Jadi ini Belanda tapi ada budaya Indonesianya juga ini. Kan diaspora yang cukup bagus itu ya. Kemudian kita ada festival vokasi yang kemudian akan bersama dengan sekolah vokasi UGM gitu ya. Kemudian kita banyak mitra-mitra juga yang digandeng di situ. Jadi tadi di situ nanti ada e-sport, ada inovasi exhibition, kemudian ada untuk green camp ya. Jadi kita kemudian ada kompetisi, jadi macam-macam di situ. Itu berlangsung, ada pertunjukan juga tentunya. Itu akan berlangsung selama dari April sampai Mei. April sampai Mei ya. Bahkan Maret itu kita sudah kick off. Jadi pas puasa itu kita juga ada program yang khusus untuk puasa, tapi berkaitan dengan festival vokasi gitu ya. Itu misalnya kita akan memutar beberapa film-film seperti itu yang sesudah Tarweh. Nobar kita. Ya seperti itu lah. Nanti itu masih digodok juga festival vokasi. Kita juga
banyak mempersiapkan ada Green Festival juga nanti kita juga mempersiapkan itu. Kita juga mempersiapkan untuk akhir tahun itu selain ada Dies itu juga kita ada Innovation Exhibition yang lebih besar yang khusus untuk seluruh UGM gitu ya. Kita akan ada itu. Kita juga punya festival etik itu yang kaitannya nanti multidisiplin banget itu ya. Jadi banyak sekali. Bahkan ini kita masih menggodok sekitar lebih dari 10 festival, 10 pertunjukan gitu ya. 10 ya. Baru di awal loh ini Mas sudah. Selama 1 tahun gitu. Kita akan banyak sekali program-program. Selain program-program kecil gitu ya. Ada program yang jangka panjang, memang ada yang program yang kecil, ada festival yang memang ada pertunjukan yang memang berlangsung sehari 2 hari gitu, tapi juga ada kemudian festival yang berlangsung selama sebulan atau 2 bulan. Ya mantap, ini semua sedang dipersiapkan ya teman-teman ya, jadi ditunggu informasi selanjutnya gitu ya. Nanti siapa tahu teman-teman bisa berpartisipasi di event ini di GIK, akan sangat ramai pastinya ya Mas ya. Oke. Dan mungkin tadi sudah tentang festival, tentang Erasmus. Kalau teman-teman dari mahasiswa ataupun umum juga bisa menyelenggarakan pameran di sini, Mas? Bisa. Dari umum, dari mahasiswa, bisa sekali. Dan itu tinggal kita nanti menyesuaikan dengan program dan tadi itu value-nya GIK. Asal sesuai dan kemudian kita bisa berkolaborasi untuk program, itu pasti bisa. Jadi tinggal pengajuan dulu gitu ya Mas ya, proposalnya begitu. Oke, ya itu tadi teman-teman yang kita perbincangkan hari ini di episode pertama ini. Semoga bisa menjawab keresahan ya dan juga kepo-keponya teman-teman semua Sobat Kreatif. Dan terakhir mungkin Mas Aji ada yang mau disampaikan pesan dan kesannya mungkin ya di podcast pertama ini untuk teman-teman Sobat Kreatif di sana. Pesannya sih silahkan nanti sebagai mahasiswa, sebagai orang yang tinggal di Jogja juga manfaatkanlah dengan adanya GIK ini karena ini hal yang sebetulnya baru ya, baru karena dulu nggak ada kayak gini ya Mas ya. Zaman saya nggak ada, sayang sekali gitu ya. Dan marilah ikut membuat inovasi, membuat kreativitas dan memberi inspirasi gitu ya lewat GIK ini dengan kegiatan-kegiatan kalian, dengan pengetahuan-pengetahuan kalian gitu ya. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya karena ini hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebetulnya. Oke, kita dukung bersama ya teman-teman ya untuk GIK ini. Kita berpartisipasi bersama-sama melalui hal-hal positif ya Mas ya di GIK. Kita berkolaborasi dan juga pastinya nanti untuk sama-sama meraih Indonesia yang lebih baik dengan generasi muda yang kreatif dan juga inovatif gitu. Oke. Mungkin cukup sekian obrolan kita di episode kali ini. Terima kasih sekali Mas Aji atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Kreatif yang sudah setia nonton sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.